Desaku Lestari. Nah, dari kondimen-kondimen yang di sini lebih banyaknya dari hasil bumi dari RT kami, seperti sayur-sayuran, terus ada lomba tumpeng juga, terus seperti juga. apa keseruannya kita simak ya. Dari kami mau menjelaskan dari tumpengnya. Untuk tumpeng ini kan mengerucut ya, itu melambangkan dari desa kami, dari yang tinggal di pegunungan, lalu yang dari bawah ke atas, yang semakin tahun ke tahun menginginkan lebih baik dari hasil panen, dari rezekinya, dari kesejahteraannya. Lalu dari untuk urap ini filosofinya, dari sekian banyak sayur ini melambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika mereka dicampur dengan bumbunya, menjadikan rasa yang lebih enak. Lalu untuk warna kuning ini juga melambangkan kekayaan, kemakmuran, kejayaan. Terus untuk telurnya ini bentuknya bulat, Dewan Juri, melambangkan kita sebagai manusia dari nol. Seperti itu. Lalu ada lagi kesatuan. Ini juga terbuat dari sempol tempe, sempol tahu, semuanya insya Allah dari bahan-bahan yang ekonomis tapi rasa yang sangat memuaskan. Ada pertanyaan mau? Untuk kesimpulannya, dari tumpeng ini kita mengharapkan dusun Kompak ini menjadikan dusun yang lebih maju dari keanekaragaman yang sangat berbagai macam, tapi walaupun perbedaan pendapat, perbedaan laut, tapi dengan disatukannya semuanya kita semakin kompak dan juga semakin bersatu. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan bisa maju ke depan. Nah, ini RT 91 mau tampil. Yang leadernya siapa? Monggo. Ya, ketuanya Mbak Sri kayak. Sing lemut. Kita sambut RT 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal kali niku. RT 91 RW ne 35. Kabeh padha mrene gawe tumpeng sak lawuhe, tahu tempe sak anane lah yo ora apa-apa teng melu ngrameke. 17 Agustus Indonesia merdeka, ayo pada berjuang mengisi kemerdekaan, berjuang seisane, berjuang semampune. RT 91 sehat kuat gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari RT 91. Monggo silakan untuk RT 91 untuk filosofinya. Oke, Amit. Nah, Amit permisi Ibu Jazuli. Oke, monggo silakan dari RT 91 bisa mulai presentasi dan filosofinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami dari RT 91 membuat tumpeng kemerdekaan dengan tema kesederhanaan. Kami yang hidup di desa ini, kami menampilkan tumpeng yang serba sederhana. Tumpeng ini dibuat dari
beras yang warnanya kuning. Artinya kuning adalah simbol kesejahteraan. Dan kenapa tumpeng itu menghadap ke atas? Karena tumpeng itu melambangkan hubungan antara kita manusia pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini lauk-lauknya, tempe tahu yang dengan melambangkan kesederhanaan kami. Ada sedikit ayam yang kita iris dengan kecil-kecil, dibikin sesederhana mungkin. Dan itu ada labu siam yang dibikin Mustafa. Terus ada begertel yang dibikin dari tahu. Terus ada buntel dari pepaya. Dan mudah-mudahan dengan kita membuat tumpeng yang sangat sederhana ini, kita dapat menuju gerbang kemerdekaan dan kesuksesan, khususnya RT 91, khususnya untuk warga Tompak ini. Mungkin ada pendampingnya, ada buah yang kami ambil dari kebun sendiri. Ada pepaya yang dibikin manisan, ada pisang yang dibikin coklat, terus ada singkong yang dibikin lapis. Mungkin cukup sekian aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut RT 92. Oke, leadernya siapa? Silakan. Kami panggil RT 92. Sangoloro lemu. Lemu itu adalah lemu bukan hanya badannya, tapi lemu kesejahteraannya, lemu rezekinya, dan semoga lemu tamburane. Amin. Siji loro telu. Oke. Siap. Siji loro telu. Sangoloro sangoloro sangoloro. Sangoloro lomba tumpeng ayo maju. Yen menang ora kemuju, yen kalah tetep pengguyu. Sangoloro lemu. Sangoloro ayo maju. Sangoloro apa Bu Ibu? Ayo. Sampun Mas. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk RT 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Dori, di sini RT 92 akan membacakan filosofi dari tumpeng yang kami buat. Filosofi ini adalah filosofi nasi kuning sebagai simbol bentuk rasa syukur terhadap Tuhan. Dengan bentuk yang kerucut menggambarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat segalanya. Warna kuning sudah dijelaskan beberapa RT hampir sama. Pemilihan warna kuning sebagai lambang kekayaan, kemakmuran, kejayaan, dan moral yang jujur. Pemilihan lauk pauk pendamping, kami sengaja memilih 7 jenis makanan sebagai lambang permohonan yang berarti pitulungan atau permohonan pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena setiap tindakan manusia. Yang pertama, urap sayur, lambang kerukunan, keseimbangan hidup, dan kesuburan alam. Kita sengaja meletakkan urap sayur di sebelah barat sebagai pengingat arah kiblat kita yang mayoritas beragama Islam. Jenis sayuran kita memilih 5 sebagai pengingat kewajiban kita sebagai mukmin untuk sholat 5 waktu setiap harinya. Selain itu, 5 sayuran bernilai 5 sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, telur balado. Bentuk telur yang bulat sebagai kebulatan tekad dengan rasa pedas yang melambangkan semangat membara untuk selalu tumbuh menjadi lebih baik melalui proses dan usaha. Yang ketiga, orek tempe.
melambangkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan keharmonisan. Potongan orek tempe yang kecil melambangkan manusia itu kecil dan tidak ada apa-apanya jika sendirian. Dipadukan dengan bumbu gula karamel agar menyatu dan mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling bergotong royong, dan erat bersatu tanpa menonjolkan ego individu. Yang keempat, ayam serundeng. Ayam mencerminkan kesederhanaan, kebersamaan, dan ketahanan hidup. Dipadukan dengan serundeng atau parutan kelapa yang dimasak lama, yang mengajarkan manusia untuk bersabar, tekun, ulet, serta bertahan hidup untuk mengatasi masa-masa yang sulit. Yang kelima, telur iris panjang. Memiliki makna sebagai doa agar diberi umur panjang yang bermanfaat serta rezeki yang melimpah. Yang keenam, perkedel tahu singkong. Pengolahan makanan nabati yang murah dan mudah, terutama diterima anak-anak kecil karena bentuknya tidak hanya tahu, tapi terdapat sumber gizi yang terdapat dalam daun singkong tersebut. Nomor 7, sate lilit dari tempe. Inovasi tanpa menghilangkan makna bahwa penggabungan unsur budaya makanan khas Bali yang diganti dengan tempe, yang mencerminkan kearifan lokal yang merakyat, kreatif, serta adaptif terhadap kebutuhan pangan negatif, nabati atau vegetarian. Tak lupa kelompok kami juga membawa olahan dari buah pepaya dan pisang, yang ini hanya sebuah snack dan minuman penambah pelengkap tumpeng kemerdekaan dari RT 92. Ada puding pepaya, nugget pisang kele, minuman koktail pepaya nangka, serta air kebanggaan RT 92 yaitu air zam-zambean. Sekian presentasi dari kelompok RT 92. Sebelum saya tutup, mari kita jaga warisan kuliner tumpeng ini sebagai simbol rasa syukur dan persatuan kita. Tumpeng Merdeka Dusun Tumpak, guyup rukun, kreatif, dan cinta tanah air. Oke, tepuk tangannya untuk RT 92. Oke. Mana tepuk tangannya untuk RT 93? Oke, kami panggilkan RT 93. RT 93. Hai halo. RT 93. Tumpeng kita nandur pari ning tengah sawah. RT 93 menang kalah wis biasa. RT 93 ha. Oh iya. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibawa untuk filosofi? Oke, nampaknya ini petani abis, Mas. Bareng arit iki karo macul. Pacul sama arit. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RT 93 menampilkan tumpeng yang judulnya adalah Soko Bumi Nandur Panguripan, Soko Guyub Tubuh Kamulyan. cedake Mbak Tri. Mic-nya cedake. Filosofi tumpeng 93, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, khususnya warga 93. Mempersembahkan bukan sekedar hidangan, melainkan ungkapan rasa syukur atas berkah dan alam pegunungan menoreh yang telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat kami sejak dahulu hingga sekarang.
Tumpeng kembar melambangkan dua kekuatan yang selalu berjalan berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat kami. Tumpeng pertama melambangkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber segala kehidupan. Sedang tumpeng yang kedua melambangkan hubungan manusia dengan sesama dan alam. Bagi petani Dusun Tumpak, kedua nilai tersebut tidak dapat dipisahkan. Kami percaya bahwa kerja keras tanpa doa adalah kesombongan, dan sedangkan doa tanpa usaha hanyalah harapan yang tak akan berbuah. Sebagai masyarakat petani, kami hidup dari tanah yang kami olah dengan penuh kesabaran. Setiap cangkul yang menembus tanah bukan hanya usaha mencari nafkah, tetapi juga bentuk penghormatan kepada bumi yang telah memberi kehidupan. Kami belajar bahwa hasil panen tidak hanya ditentukan oleh kepandaian manusia, tetapi juga oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan kesuburan tanah, kejernihan mata air, hangatnya sinar matahari, dan keseimbangan alam yang harus selalu dijaga. Nasi kuning yang menjadi puncak tumpeng melambangkan kemuliaan, kemakmuran, dan rasa syukur. Warna kuning menyerupai cahaya matahari yang setiap hari menyinari ladang dan sawah kami, memberikan energi bagi setiap benih untuk tumbuh. Bentuk yang menjulang mengingatkan bahwa manusia boleh memiliki cita-cita setinggi langit, tetapi akan akhirnya harus tetap menghujam ke bumi, tidak melupakan asal-usul budaya dan nilai-nilai kehidupan. Ayam melambangkan semangat, ketekunan, dan keberanian dalam mencari rezeki yang halal, seperti ayam yang menyambut datangnya mata esok. Petani Dusun Tumpak pun mulai hari sejak matahari belum tinggi dengan harapan bahwa setiap tetes keringat akan menjadi berkah bagi keluarga. Telur melambangkan awal kehidupan, kesempurnaan, dan harapan. Dari telur lahir kehidupan baru. Sebagaimana harapan kami agar generasi penerus tetap mencintai tanah kelahiran, menghormati profesi petani, serta terus menjaga kelestarian Gunungan Menoreh. Tahu dan tempe melambangkan kesederhanaan yang penuh makna. Keduanya berasal dari bahan yang sederhana, namun memiliki nilai gizi yang tinggi. Hal ini mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari kemewahan yang dimiliki, melainkan dari manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Nilai inilah yang terus hidup di tengah masyarakat, khususnya RT 93. Urap dan gudang yang terdiri dari berbagai macam sayuran melambangkan keberagaman yang hidup dalam kebersamaan. Setiap sayuran memiliki warna, bentuk, dan rasa yang berbeda, namun ketika dipadukan menjadi satu, tercipta cita rasa yang harmonis. Begitu pula kehidupan warga RT 93. Perbedaan usia, pekerjaan, dan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun. Justru pembedaan itulah yang memperkuat semangat gotong royong yang hingga kini tetap terjaga. Dusun daun pepaya yang memiliki rasa pahit menjadi pengingat bahwa kehidupan petani tidak selalu berjalan mudah. Ada musim kemarau yang panjang, hujan yang datang tanpa kepastian, serangan hama, bahkan kegagalan panen. Namun seperti daun pepaya yang dapat diolah menjadi hidangan yang layak, setiap kesulitan akan menjadi pelajaran berharga apabila dihadapi dengan kesabaran, keteguhan hati, dan kebersamaan. Kacang panjang melambangkan harapan akan umur panjang, rezeki yang terus mengalir, serta persaudaraan yang tidak pernah terputus. Semoga tali silaturahmi antara warga senantiasa panjang dan kokoh sebagaimana bentuk kacang panjang itu sendiri.
Timun melambangkan kesejukan hati dan kejernihan pikiran dalam menyelesaikan setiap persoalan. Wortel melambangkan kesehatan, ketekunan, dan kemampuan melihat jauh ke depan, agar masyarakat mampu menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat agraris. Selada melambangkan kesegaran, ketentraman, dan keharmonisan yang menjadi dambaan setiap keluarga. Pisang melambangkan manfaat dari akar, batang, daun, hingga buahnya. Seluruh bagian potongan pisang dapat dimanfaatkan. Filosofi ini mengajarkan agar manusia menjadi pribadi yang bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Seluruh bahan tersaji dalam tumpeng kembar ini menjadi satu kesatuan makna. Tidak ada satupun yang lebih penting dari yang lain, sebagaimana tidak ada seorang pun di tengah masyarakat yang dapat hidup sendiri. Semua saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menopang. Nilai-nilai yang hingga hari ini masih dijaga oleh semua masyarakat RT 93. Gotong royong bukan sekedar tradisi, melainkan nafas kehidupan. Ketika ada warga yang membangun rumah, membuka lahan, mengadakan hajatan, atau mengalami kesulitan, warga datang bukan karena diminta, tetapi karena merasa memiliki. Bagi kami, keberhasilan seseorang adalah kebahagiaan bersama, dan kesulitan seseorang adalah tanggung jawab bersama. Melalui tumpeng kembar ini, kami ingin menyampaikan bahwa menjadi petani bukan sekedar profesi, melainkan sebuah pengabdian. Kami menjaga tanah agar tetap subur, menjaga mata air agar tetap mengalir, menjaga hutan agar tetap lestari, dan menjaga persaudaraan agar tetap hidup. Karena kami meyakini bumi yang dirawat akan memberi kehidupan, dan masyarakat yang guyup akan melahirkan kemuliaan. Semoga tumpeng kembar ini menjadi doa agar Tuhan senantiasa melimpahkan berkah kepada masyarakat RT 93 Dusun Tumpak, menjadi pegunungan Meneh tetap lestari, hasil bumi semakin melimpah, persaudaraan semakin erat, serta semangat gotong royong tetap menjadi warisan luhur yang hidup dari generasi ke generasi. Saka bumi nandur panguripan, saka guyub tuwuh kamulyan. Bagi kami inilah jati diri petani Dusun Tumpak, hidup dari bumi, hidup bersama dalam kerukunan, dan mengembalikan setiap keberhasilan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang kita sampaikan tentang tumpeng kembar yang dipersembahkan oleh RT 93. 44, Ibu Leader. Oke. Ayo, maju kono tampil. Bismillahirrahmanirrahim. RT 94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap para bestiku? Siap besti. Alhamdulillah. Siapa kita? RT 94. RT 94 maju terus, tetap semangat. Oke. Tua gapat semua bapak panjen oke. Ikut lomba biar rame. Andai Pak RT biasa wae. Penting maju saisane. Mana alhamdulillah. Nekalah astagfirullah. Juri pada melasok. Dan kesana gula. Oke. RT sama Bapak tetap semangat. RT sama Bapak panjang. Oke. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut.
menerangkan filosofi. Oke, terima kasih untuk RT 94. Kita akan masuk ke filosofi. Bapak dipersilakan dari RT masing-masing bisa di belakang. Monggo Ibu dan juri terakhir RT 94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri serta ibu-ibu peserta lomba tumpeng yang saya hormati juga. Oke. Perkenalkan, kami dari RT 94 ingin menampilkan tumpeng berbentuk lingkaran dengan satu tumpeng yang menjulang ke atas melambangkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, karunia, dan rezekinya, sehingga kita bisa membuat tumpeng seperti ini dengan segala lauk pauknya yang beragam. Kami di sini membuat tumpeng dengan nuansa merah putih sebagai simbol rasa syukur dan semangat kemerdekaan. Warna merah dari nasi uduk yang diberi pewarna alami, yaitu buah naga yang bermakna keberanian para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Warna putih dari nasi gurih putih bermakna kesucian dan niat tulus rakyat Indonesia dalam menjaga persatuan. Ayam melambangkan pengorbanan dan kerja keras. Telur melambangkan kesuburan dan harapan untuk generasi penerus. Aneka sayur melambangkan keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Tempe tahu melambangkan kemandirian dan gotong royong. Kami menyusunnya mengelilingi tumpeng dengan makna kita semua bersatu padu untuk kemerdekaan Indonesia. Tumpeng merah putih bukan hanya sekedar hidangan, ini adalah doa dan harapan kami agar Indonesia semakin maju, rakyatnya sehat, kuat, dan bersatu seperti warna bendera kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Uke Kristiana. Saya temannya Bu Atun. Yes. Kemudian saya juga gurunya Mas Tio. Mas Pras begitu. Dulu waktu di SMK saya pernah berteman dengan Bu Atun karena saya tugas di SMK Ngirimulyo. Kemudian saya dikembalikan lagi ke SMK Negeri 1 Nanggulan begitu. Saya juga gurunya Destia, mana Destia? Ya, dari nepangaken, dan mohon izin saya kok diberikan amanah jauh-jauh ini diimpor Ibu karena rumah saya jauh. Saya dari Sentolo begitu. Saya diimpor untuk jadi juri di sini. Sebenarnya kalau profesional ya boten, hanya saya itu menang secara teori ngaten Ibu, karena saya banyak mengajar tentang saya mengajar di jurusan agri-teknologi pengolahan hasil pertanian. Mungkin ada adik-adik yang dari vokasi agroindustri dan THP begitu ya, di SMK Negeri 1 Nanggulan. Jadi kalau kompeten profesional ya boten, namun menang secara teori begitu. Ada mohon izin saya ngagem bahasa Indonesia kemawon, nanti kalau ngagem bahasa Jawa minta klaim tuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penjurian untuk lomba kali ini. Semuanya bagus Bapak Ibu, semuanya bagus, semuanya enak. Wonten itu pun namun enak sama enak banget kan ngaten. Tapi tadi saya diminta untuk menilai secara filosofisnya, kemudian dari rasanya begitu ya. Kalau secara penampilan semuanya sudah bagus,
ibu-ibu semuanya. Hanya saya sedikit memberikan masukan berkaitan dengan teknik menghias makanan. Itu seyogianya kalau menghias itu jangan sampai mengaburkan fokus dari yang kita tampilkan. Contohnya jangan sampai nanti hiasan dari daun selada ini menutupi lauk yang akan kita tampilkan. Jadi kita harus kembali lagi apa yang dominan akan kita tampilkan. Kalau dia sebagai hiasan, ya cukup fungsikan dia sebagai hiasan saja. Jangan malah dia yang tampil mencolok dan dominan. Jadi mungkin evaluasi untuk kedepannya, boleh kita memakai hiasan, tapi tetap yang utama adalah apa yang ingin kita tonjolkan. Yang ingin kita tonjolkan adalah tumpengnya. Mungkin hiasan tumpeng secukupnya saja. Ketika nanti tumpeng itu tertutup begitu banyak hiasan, secara filosofinya malah jadi kabur, kan artinya. Boleh dihiasi, tapi yang namanya hiasan atau garnish itu fungsinya adalah sebagai pemanis dan pelengkap. Nanti terakhirnya tepuk tangan semuanya. Oke? Yuk, 1, 2. Total.